Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kemampuan dalam diri kita yang diam-diam sangat berpengaruh. Ia bisa menentukan apakah kita gagal atau berhasil, emosi kita meledak atau tetap tenang. Apakah itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ijaz, Nengria, dan Riri yang akan membawakan materi mengenai self-regulation dan grit. Nah, self-regulation adalah proses di mana seseorang dengan sengaja mengubah responsnya, baik dalam bentuk pikiran, emosi, dorongan, maupun perilaku, agar sesuai dengan standar tertentu. Nah, tujuannya dari self-regulation ini merupakan upaya kita bisa mengatur diri kita sendiri, mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan, dan tetap bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya ada komponen dalam strength model oleh Baumeister and Voss. Nah, menurut strength model dari Baumeister and Voss, self-regulation terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu standar. Nah, ini adalah panduan seperti nilai atau norma yang menjadi acuan kita dalam bertindak. Selanjutnya itu ada monitoring atau pemantauan. Nah, monitoring atau pemantauan ini merupakan proses perbandingan perilaku kita dengan standar yang sudah kita tentukan. Contohnya itu seperti berusaha menahan amarah kita saat kita itu sedang diprovokasi oleh suatu orang atau suatu kelompok. Selanjutnya ada kekuatan regulasi diri atau willpower. Ini merupakan daya psikologis yang kita gunakan untuk mengontrol diri. Tapi perlu diingat willpower ini tuh terbatas dan bisa menurun kalau terus digunakan, yang disebut ego depletion. Yang terakhir ada motivasi, yaitu dorongan untuk tetap melakukan regulasi diri. Tanpa motivasi, usaha kita untuk mengontrol diri itu bisa gagal, teman-teman. Nah, slide selanjutnya membahas tentang mengukur self-regulation. Untuk mengukur self-regulation ini tuh digunakan kuesioner dari Tangney, Baumeister, dan Bonnet tahun 2004. Kuesioner ini tuh terdiri dari 36 item yang mencakup 5 fungsi utama, yaitu ada pengendalian pikiran, emosi, impuls, kinerja, dan penghentian kebiasaan. Kelima aspek ini tuh membantu kita menilai sejauh mana sih kita itu bisa mengontrol dan mengatur diri dalam berbagai situasi. Sebelum dilanjut, ada sesuatu nih dari kita. Kira-kira apa ya? Kegagalan pengaturan diri dan penipisan ego. Pengaturan diri terkadang gagal karena penggunaan sumber daya psikologis yang terbatas, yang disebut sebagai penipisan ego. Ketika seseorang melakukan tugas yang membutuhkan pengendalian diri secara berurutan, kapasitas pengaturan diri menurun sehingga kinerja pada tugas kedua menjadi lebih buruk. Contohnya, seseorang yang menahan diri dalam konflik mungkin kemudian kesulitan menahan godaan makanan yang tidak sesuai dietnya. Penelitian menunjukkan bahwa penipisan ini berhubungan dengan pelanggaran norma, penurunan kemampuan pengambilan keputusan, peningkatan kecemasan, agresi, dan perilaku maladaptif lainnya. Nah, penjelasan sederhananya nih adalah kadang-kadang kita gagal mengendalikan diri karena energi mental kita habis. Ini disebut dengan ego depletion. Seperti baterai yang melemah kalau harus terus digunakan.
Contohnya seperti yang tadi dijelaskan, tapi saya akan menambahkan yang lainnya, yaitu seseorang yang sudah seharian menahan amarah saat rapat jadi tidak kuat menahan diri untuk tidak makan es krim di malam hari walau sedang diet. Nah, berikutnya adalah studi kue dan lobak. Dalam sebuah studi terkenal, partisipan yang harus menahan godaan untuk tidak memakan kue, melainkan memakan lobak, mengalami penurunan kemampuan bertahan dalam menyelesaikan teka-teki sulit dibandingkan dengan kelompok yang makan kue. Hal ini menunjukkan bahwa menahan godaan menguras sumber daya pengaturan diri sehingga mengurangi performa selanjutnya. Berikutnya adalah memperbaiki sumber daya pengaturan diri. Sumber daya pengaturan diri dapat diisi ulang melalui tidur, istirahat, dan meditasi. Emosi positif dan penegasan diri terhadap tujuan juga membantu memulihkan tekad. Oleh karena itu, pengendalian diri cenderung lebih efektif di pagi hari setelah tidur malam yang cukup dan menurun seiring waktu dan kurang tidur. Jadi, jika kita ingin pengaturan diri kita bagus, kita harus sering-sering menjaga pola hidup yang sehat seperti tidur yang cukup. Habis itu kita bisa mencari kegiatan yang membuat kita rileks seperti misalnya olahraga, bermain hobi, atau misalnya membaca buku atau menulis sehingga pengendalian diri kita menjadi lebih baik. Berikutnya adalah intervensi pengaturan diri. Kapasitas pengaturan diri dapat ditingkatkan melalui latihan konsisten yang mirip dengan penguatan otot, seperti memperbaiki postur, mengubah kebiasaan belajar, menahan diri dari makanan manis, dan latihan kebugaran. Latihan ini biasanya dilakukan selama beberapa minggu dan terbukti meningkatkan kapasitas pengaturan diri serta mengurangi kelelahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh saya, kegiatan positif bisa membantu pengendalian diri kita menjadi lebih baik. Seperti yang dicontohkan dalam slide ini, olahraga sangat membantu dalam pengaturan diri dan juga mengurangi kelelahan. Oleh karena itu, olahraga sangat penting untuk kita lakukan agar menjadi orang yang bisa lebih intelligent dalam mengendalikan emosionalnya. Nah, konsekuensi pengaturan diri terhadap kinerja dan kesejahteraan. Pengaturan diri yang baik sangat penting untuk kinerja optimal karena memungkinkan ketekunan dalam menyelesaikan tugas, memenuhi tenggat waktu, dan menghindari gangguan. Siswa dengan pengaturan diri tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Pengaturan diri juga terkait dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik seperti pengurangan pembelian impulsif dan peningkatan tabungan. Studi longitudinal tes marshmallow menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menunda kepuasan memiliki prestasi akademik lebih tinggi, kemampuan mengelola stres lebih baik, dan resiko penyalahgunaan zat yang lebih rendah di masa dewasa. Ini menegaskan bahwa kapasitas pengaturan diri yang terbentuk sejak dini dapat bertahan lama dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, yaitu di sini ada pengaturan diri, pengendalian impuls, dan keuletan atau grit. Nah, ada faktor kunci kesejahteraan dan kesuksesan di sini. Ada pula pengendalian impuls atau disebut dengan dampak terhadap kesejahteraan dan juga gangguan psikologis. Nah, yang pertama itu ada pentingnya pengendalian impuls. Yang pertama akan mendapatkan atau mendukung kinerja dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada mencegah perilaku maladaptif yang merugikan diri sendiri. Selanjutnya ada mahasiswa dengan kontrol diri rendah cenderung mengalami seperti kayak masalah makan gitu ya. Terus ada juga penyalahgunaan alkohol. Nah, di pembahasan selanjutnya juga atau di poin kedua ada gangguan terkait impuls yang lemah. Kalau yang tadi mah pentingnya pengendalian impuls, yang ini mah gangguan terkait impuls yang lemah. Yang dimana di sini tuh ada kayak seperti judi patologis atau piromania atau OCD atau kecanduan di internet atau game gitu ya. Terus ada juga dampak serius pada kesejahteraan mental, khususnya kualitas hidup dan juga hubungan sosial. Selanjutnya itu ada di sini pengendalian diri dan juga kesehatan mental. Nah, di sini itu dijelaskan oleh Tangne et al. 2004 juga menemukan bahwa tingkatan pengendalian diri ini lebih tinggi itu dikaitkan dengan gejala tekanan psikologis yang lebih rendah, termasuk depresinya dan juga kecemasannya itu ada gitu di sini tuh. Permusuhan dan juga kemarahan. Somatisasi gejala obsesif dan kompulsif. Itu. Terus ada di sini hubungan. Nah, maksudnya hubungan itu adalah
pengaturan diri dapat berkontribusi pada hubungan kita dalam berbagai cara. Maksudnya, pengendalian diri ini mendorong pertukaran yang harmonis ketika seseorang atau ketika orang itu mengatur komunikasi mereka dengan baik dan juga menghindari atau untuk menghindari pelanggaran atau untuk menghindari kerusakan dalam sebuah hubungan. Nah, salah satunya itu poin-poinnya itu ada pengendalian diri, kualitas hubungan yang lebih baik, mengurangi konflik, meningkatkan empati dan kemampuan memaafkan. Ada terakhir itu ada penting dalam hubungan romantis dan juga sosial. Nah, adapun ini grit atau keuletan dan juga manfaat grit. Nah, mungkin yang pertama itu ada grit atau keuletan. Nah, grit ini itu didefinisikan sebagai keuletan dan gairah untuk tujuan jangka panjang gitu ya. Adapun poin-poinnya yaitu ada ketekunan dan juga gairah untuk tujuan jangka panjang. Terus adapun lebih penting dari bakat dalam meraih kesuksesan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Terus ada juga membantu tetap konsisten melalui menghadapi sebuah kegagalan. Adapun di sini manfaat grit itu penelitian tentang ketabahan telah menunjukkan bahwa ketabahan ini tuh berhubungan posesif dengan pencapaian pendidikan yang dimana seumur sehidup dan kesuksesan ini tuh membutuhkan atau memanfaatkan untuk jangka panjang dalam pekerjaan atau karir gitu ya, serta dapat memprediksi penyelesaian tujuan yang menurut dan kompleks seperti menyelesaikan gelar ya, walaupun itu terdapat berbagai macam sebuah halangan atau juga hambatan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Sebagian besar masalah sosial dan pribadi yang menimpa orang-orang di masyarakat barat modern itu berakar dari kegagalan pengaturan diri atau self-regulation. Nah, ini tuh bukan berarti bahwa pengaturan diri yang lebih baik akan menyelesaikan semua masalah masyarakat, tapi mungkin akan sangat membantu mencapai tujuan tersebut. Pengaturan diri adalah proses yang dengan hal tersebut kita itu dapat mengendalikan pikiran, emosi, dan bahkan yang terpenting yaitu perilaku kita. Ini merupakan mekanisme utama yang dengan hal tersebut kita tuh dapat mengejar tujuan dan memenuhi kebutuhan kita. Juga karena hal tersebut itu penting untuk kesejahteraan dan fungsi yang optimal. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.